kalian ingat aku lari ngejar bapak-bapak yang pakai putih-putih seperti pemangku adat? Oh iya, itu di situ aku seperti ada yang ngenjel. Aku menghampiri bapak-bapak itu, aku tanya, Pak, sebenarnya temanku kenapa kok bapak bisa mau memprediksi temanku nanti kakinya diseret? Dan bapak ini bilang, itu temenmu kan udah kurang ajar itu, jadi di sini digangguin itu, dan nanti diseret kakinya karena berat, nanti ada yang ngikut dia, ada yang gendoli, itu anak gendruwo. Dan bapak ini bilang, udah kamu pokoknya jangan bilang ya, kalau kamu sampai bilang bisa jadi kamu nanti yang celaka. Bisa tak mulai ini? Bisa. Udah ya? Iya. Oke, ini menarik ini Tam. Ini Semeru ini. Oke ya. Siap ya? Siap. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan menceritakan satu kisah mistis tentang pendakian yang sempat dialami oleh satu rencang kita bernama Mira. Jadi Mira ini domisilinya ada di Semarang, dan dia ini menceritakan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Semeru bersama keempat orang temannya di tahun 2014. Nah, dalam pendakian mereka, satu teman dari Mira ini mengalami kejadian yang benar-benar sangat sulit untuk kita nalar dan benar-benar sulit untuk kita logika. Jadi awalnya ini berkaitan dengan satu film yang cukup populer, di mana film ini kita semuanya pasti tahu tentang film pendakian. Nah, kira-kira seseram dan seseru apa pendakian mereka ketika ke Gunung Semeru di tahun 2014? Baik, sebelum kami lebih jauh menuturkan apa yang sudah Mira dan teman-teman ini alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung kami, yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Jadi awalnya ada 4 mahasiswa yang kuliah di satu kampus yang sama dan dengan jurusan yang sama pula. Nah, jadi keempat mahasiswa ini ada 2 cowok dan 2 cewek. Yang cowok ini namanya Donis sama Adi, terus yang cewek ini namanya Mira sama Kristi. Jadi mereka ini memang akrab semenjak mereka ini masuk ke kampus tersebut. Dan kebetulan pula mereka ini satu jurusan yang sama gitu loh, di salah satu universitas swasta yang ada di kota Semarang. Nah, karena mereka ini kuliah di satu jurusan yang sama, yaitu teknologi informatika, jadi mereka ini benar-benar akrab semenjak mereka ini ospek. Nah, ada satu kebiasaan dari satu rombongan tersebut, aku katakan ini geng lah. Jadi karena mereka ini selalu bareng gitu, selalu satu lingkaran, satu circle. Kebiasaan mereka ini seringkali menonton film ketika ada dosen mereka yang tidak masuk kelas gitu. Jadi ketika kuliah kosong, mereka ini seringkali nonton film.
Jadi mereka nonton film di kelas menggunakan media laptop, di mana film ini di-download, lalu mereka ini nonton di kelas berempat itu. Jadi memang itu sudah menjadi kebiasaan, dan menurut penuturan dari Mira ini memang seringkali pada waktu itu dosen ini kosong gitu, jarang masuk ke kelas. Ada satu dosen yang jarang masuk ke kelas. Maka dari itu waktu itu digunakan oleh mereka untuk nonton film. Jadi memang seringkali, hampir ini dalam sebulan dosen ini cuma masuk beberapa kali gitu. Nah, ceritanya pada waktu itu satu dosen ini memang kosong, tidak masuk. Nah, kelas ini jadi kosong, mereka ini nonton film. Satu film yang dimana film ini cukup populer di tahun sebelumnya. Jadi film ini berjudul Kuntilanak yang diproduksi kalau tidak salah tahun berapa ya, tahun 2006 ya. Itu Kuntilanak pertama 2006. Nah, mereka nonton satu film itu. Padahal kondisinya ketika mereka nonton ini di tahun 2014. Akan tetapi karena mereka belum pernah sama sekali nonton film itu, dan itu mereka semua berempat belum pernah nonton, akhirnya mereka memutuskan, ayo sekali-kali kita nonton film yang agak horor gitu, kata Mira. Oh ya wes, teman-teman ini pun manut kan, nonton film itu di dalam kelas. Jadi pada waktu itu situasinya ini sudah mulai masuk ke petang, karena mereka memang seringkali mengambil mata kuliah di sore hari, ngambil SKS-nya ini di sore hari. Nah, pada waktu itu mereka mulai nonton. Nah, ketika film ini sudah masuk ke babak tengah, mereka berempat ini mulai ketakutan karena ada satu frame atau adegan ini yang seperti memvisualisasikan satu tembang Jawa yang berjudul Lingsir Wengi. Ketika tembang ini dinyanyikan, ini bisa nanti memanggil roh halus ataupun jin jahat yang berwujud kuntilanak ataupun roh-roh jahat lain lah gitu. Nah, pada waktu itu memasuki babak itu mereka ini semua ketakutan gitu loh. Mereka berempat akhirnya kan lari gitu ke kantin. Nah, mereka lari ke kantin dan laptop ini ditinggal begitu saja di kelas karena mereka benar-benar sebenarnya bisa dikatakan penakut gitu, menurut penuturan Mira ini kepada kami. Nah, jadi mumpung ini ada cerita mengenai yang berbau dengan kebudayaan Jawa ya Tamyo ini Lingsir Wengi, sedikit kami ingin meluruskan. Jadi tidak ada ceritanya rencang-rencang lagu Lingsir Wengi ini adalah sarana untuk pemanggilan arwah jahat, roh jahat ataupun setan, itu tidak ada ceritanya. Karena lagu Lingsir Wengi kita semua tahu itu diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi syair di dalam tembang Lingsir Wengi ini sebenarnya adalah mengajak kita semua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan syair-syairnya ini seperti mengajak kita untuk dekat dengan Tuhan agar kita ini bisa menolak bala sesuatu gangguan-gangguan seperti dari jin, dari bangsa setan, bangsa iblis. Jadi benar-benar syair ini muatannya sebenarnya ini sangat edukatif. Nah, entah kenapa pada waktu itu munculnya film Kuntilanak ini sedikit tak komentari ya. Jadi akhirnya banyak orang-orang ini yang menjadi takut kalau dengar tembang Jawa, lagu Jawa, khususnya lagu Lingsir Wengi. Ini kan kami katakan adalah pembodohan publik yang dilestarikan terus-menerus. Ini mohon maaf untuk sutradara sedikit kami komentari gitu ya. Entah kurang riset atau memang ada sesuatu yang memang diselipkan gitu di adegan-adegan itu mengenai tembang Lingsir Wengi agar orang-orang muda ataupun apa yang nonton ini bisa menjadi agak jauh dengan kebudayaan Jawa. Entah itu apa ya, sedikit tak komentari dan ini sedikit tak luruskan. Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada urusannya itu lagu Lingsir Wengi ini dengan ritual pemanggilan setan, itu tidak ada urusannya. Nah, jadi tidak bisa kita pungkiri pada akhirnya ada banyak orang ini yang mendengar lagu Jawa akhirnya perasaannya gimana gitu ya Dam, agak takut. Padahal lagu-lagu Jawa ini kan kayak Kidung Wahyu Kolosebu, terus apalagi ini tidak ada kaitannya dengan setan-setan gitu loh Dam. Nah, gara-gara itu loh. Jadi tak komentari sedikit ya, mohon maaf, memang mungkin sutradara ini kurang riset mengenai kebudayaan Jawa gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu atau ada hal lain yang memang sengaja diselipkan. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi ini mumpung ada ini tak selipkan sedikit. Jadi
pada waktu itu setelahnya mereka ini semua ke kantin. Nah, ketika mereka ini di kantin, mereka mulai ketakutan dan membahas. Ini, waduh, kamu nggak bener ini Mir, kok ngajakin nonton film horor gitu loh, kuntilanak gitu, setan. Nah, mereka ini lagi asik-asik gitu ketakutan. Akhirnya Mira ini pun bilang, ya sudah, kita kembali ke kelas, aku dianterin, itu laptop masih ditinggal, ini udah mulai gelap gini loh, udah mulai surup, mau maghrib, ayolah aku dianterin. Ya sudah, diambil aja. Nah, akhirnya mereka ke kelas, mengambil laptop itu, dan kembalilah mereka ke kantin. Nah, sesampainya di kantin, satu dari mereka yang bernama Donis ini pun bilang, Mir, ini nonton ini aja, film yang lain lah, jangan yang horor gitu. Oh ya sudah, nanti kita nonton itu, tapi ini karena udah mau adzan maghrib, kita sholat aja dulu ke musola bareng-bareng gitulah. Oh ya sudah kalau gitu. Nah, selesai mereka ini menunaikan sholat maghrib, mereka pun menonton film lagi di kantin. Jadi mereka sambil pesan gorengan, pesan ada yang kopi, ada yang es. Jadi mereka rame-rame di situ. Karena kantin dari kampus mereka juga buka ini sampai malam gitu loh. Nah, mereka ini nonton satu film, di mana film ini kemungkinan besar rencang-rencang sudah tahu semua. Film tentang pendakian gunung yang sangat populer di era-era itu, yaitu film 5 cm yang dibintangi oleh, kalau tidak salah, Junot gitu ya, Herjunot Ali itu. Nah, mereka ini nonton film ini rame-rame. Nah, ketika mereka nonton berempat, mereka ini benar-benar seperti masuk ke dalam alur cerita dari film itu. Mereka betul-betul menikmati sampai selesainya film itu. Satu dari mereka yang namanya Adi ini bilang sama Mira dan teman-teman lain, ini gimana kalau kita sekali-kali naik gunung yuk, kita mendaki gunung. Nah, kalian udah ada yang pernah belum mendaki gunung? Nah, serentak mereka semua ini kan menjawab. 3 dari teman Adi ini menjawab kan, belum ada yang pernah mendaki gunung. Nah, di situ Mira ini agak guyon gitu sama teman-temannya, mau ke gunung gimana? Wong kalian yang cowok aja hobinya ikut kami kok, yang cewek-cewek ke mall. Nah, mereka ini ketawa sampai pada akhirnya si Kristi, teman dari Mira ini bilang, Mir, kamu kan katanya naksir itu sama si Hasan gitu. Ah, kata siapa? Jadi memang ada situasi di mana Mira ini menyukai satu cowok di kampusnya, satu angkatan dengan mereka, namanya Hasan. Jadi Hasan ini adalah mahasiswa yang sangat aktif di kegiatan mahasiswa pencinta alam gitu, anggota Mapala. Nah, Kristi ini bilang, Mir, kamu ajak Hasan aja coba, barangkali mau ngajarin kita naik gunung, lalu ya pokoknya ada pengawalan lah dari Hasan. Nah, Mira ini pun tersipu wajahnya sambil diejek sama si Kristi ini. Kamu kok jadi merah gitu pipinya? Udah, kamu bilang aja sama Hasan, barangkali Hasan mau. Tak lihat Hasan juga agak suka sama kamu kok. Nah, memang Mira ini kondisinya pada waktu itu memang suka dengan Hasan. Jadi menurut penuturan Mira, Hasan ini cowok yang cool gitu, keren. Jadi dia ini cuek, rambutnya gondrong, dia punya brewok, dia ini sukanya pakai baju-baju flannel kotak-kotak, celananya robek-robek gitu. Memang dia ini anak yang cuek, tapi dia itu baik gitu. Jadi Mira ini udah kenal Hasan dari awal mereka ospek. Jadi ada satu momen pada waktu itu ospek ini Mira nggak bawa apa-apa gitu loh. Jadi benar-benar Mira ini gugup berangkat ke kampus di waktu ospek, nggak bawa yang disuruh oleh seniornya. Nah, pada waktu itu Mira ini wajahnya kelihatan sedih. Nah, di saat itulah Hasan ini deketin dia dan tanya, apa yang nggak dibawa? Nggak bawa semuanya karena aku gugup. Aku baru baru tahu kota Semarang, karena kondisinya Mira pada waktu itu memang merantau dari Kendal. Nah, akhirnya kan di situ Hasan ini memberikan semua yang dia bawa sama Mira. Sampai akhirnya Mira ini tidak jadi dihukum, yang dihukum Hasan. Nah, semenjak itulah si Mira ini jadi kesengsem gitu loh sama Hasan. Jadi ada satu momen tersebut. Nah, pada akhirnya karena terus didesak oleh Kristi dan dibantu oleh Donis dan juga si Adi, Mira pun setuju, ya wes, besok aku tak bilang sama Hasan, barangkali dia maulah nganterin kita untuk naik gunung. Nah gitu kata Kristi, ya wes. Nah, singkat cerita, keesokan harinya si Mira ini pun menemui Hasan di sekretariat UKM Mapala. Nah, pada waktu itu Hasan ini posisinya sedang duduk-duduk main gitar, dia sedang ngerokok dan ngopi. Nah, ditanya sama si Mira kan, loh kamu kok nggak ada kuliah apa gimana? Iya, aku nggak ada kuliah. Nggak ada kuliah apa bolos, kata si Mira. Nggak ada kuliah, ngapain kamu kesini? Tanya Hasan dengan cuek. Jadi memang Hasan ini
cuek gitu, cowok yang benar-benar cuek. Nah pada waktu itu Mira ini pun menyampaikan apa yang diamanahkan teman-temannya ini kepada si Mira. Gini loh Sen, aku pengen naik gunung sama teman-teman. Nah Hazen ini raut mukanya agak kaget dan dia ini menjawab, naik gunung? Ah, ngimpi apa kamu mau naik gunung? Ya aku habis nonton film ini loh 5 cm kemarin ini sama teman-teman, jadinya aku pengen naik gunung. Hazen ini agak kaget. Nah terus kamu mau pengen naik gunung kemana? Ke Semeru. Oh edan kamu itu. Kamu kan kondisinya belum pernah naik gunung, kata Hazen, sama sekali sama teman-temanmu. Aku tahu lah kalian ini anak-anak mall. Jadi Hazen ini agak seperti mengeluarkan kalimat yang sinisme gitu. Kalian ini kan anak mall gitu. Karena Hazen memang tahu kebiasaan dari Mira dan teman-teman ini jalan-jalannya ke mall. Nah ini kok tumben mau naik gunung, ngajaknya ke Semeru. Ini kan sesuatu yang agak langka menurut Hazen. Nah, ya jangan gitu Sen. Maksudnya aku kan pengen juga sekali-kali naik gunung. Jadi aku bener-bener senang lihat film itu. Gimana kamu mau nggak jagain kita lah, ngawal kita, ngajarin kita buat naik gunung. Barangkali nanti aku juga kecanduan naik gunung gitu. Nah akhirnya Hazen ini pun menjelaskan kepada si Mira, gini loh Mir, kamu ini kan nonton film, korban film. Ini agak bahaya juga, kata Hazen. Karena seperti yang kamu tahu lah, kalau di film ini kan sudah didramatisasi, diperlihatkan ini yang senang-senang nyatok gitulah. Kamu tahu nggak kalau naik gunung, ini kita harus butuh perjuangan yang benar-benar ekstra. Jadi kalau kamu gara-gara nonton film, ya agak bahaya. Nah jadi jawaban Hazen ini agak ogah-ogahan. Karena semua yang di film ini menurut Hazen kan didramatisasi, diperlihatkan yang senang-senang nyatok gitu. Nah maka dari itu aku minta ajarin kamu, minta dikawal kamu. Ayolah, sekali-kali kan aku sama kamu juga pergi bareng. Jadi Mira ini agak ngerayu gitu biar Hazen ini mau. Nah terus nanti alat-alatnya gimana? Apa kalian punya? Tanya si Hazen kan. Ya enggak punya, kami enggak pernah naik gunung. Nah terus gimana? Tanya Hazen. Jadi kelihatan dari sikap Hazen ini agak ogah-ogahan untuk ngawal mereka. Nah ini kan ada di kampus, di sekretariatmu kan ada alat-alat gunung. Emang nggak bisa kalau disewa? Ya bisa aja, tapi kan ini bukan untuk disewakan secara umum gitu loh. Ya sudahlah, nanti tak carikan aku kalau memang kalian ini pengen bener-bener naik gunung. Tapi dipikir lagi sekali lagi, nanti 2 atau 3 hari kalian atau kamu ngabarin aku lah. Kalau memang iya, ya nanti tak persiapkan lah udah semuanya. Jadi kelihatan masih agak malas-malasan gitu ogah-ogahan si Hazen. Nah Mira ini pun mengucapkan terima kasih sembari mengajak Hazen, kamu udah makan belum? Kalau belum makan, ayo makan sama aku di kantin. Udah, aku udah makan tadi. Oh ya sudah. Setelah mengucapkan terima kasih, Mira pun meninggalkan Hazen. Nah, pada waktu itu Mira ini menyampaikan hal tersebut kepada teman-temannya. Ini Hazen, ya insya Allah maulah nemenin kita nanti untuk naik gunung lah. Teman-teman ini semuanya girang gitu loh, gembira gitu. Wah, akhirnya Hazen ini mau. Ini berkat kamu Mir, kata Kristi. Tuh kan, Hazen juga suka kamu. Jadi diejek terus Mira ini sampai tersipu malu. Nah, singkat cerita, 2 hari kemudian si Hazen ini pun menghampiri si Mira yang lagi duduk di depan kelasnya. Dihampiri Hazen, ditanya, gimana Mir? Jadi mau naik gunung? Iyalah jadi. Ini nanti teman-teman juga udah mau mempersiapkan semuanya lah. Barangkali nanti ada beberapa dari temennya Donis atau teman Adi yang cowok-cowok ini punya alat-alat gunung gitu. Nah si Hazen ini bilang, udah nggak usah, udah tak siapin aku semua ini. Yang penting kalian persiapkan saja fisik kalian dan mental, dan ditentukan mau berangkat ini hari apa. Nah Mira pun tersenyum, dia mengucapkan terima kasih. Jadi Mira dan teman-teman mulai ini, kalau sore hari mulai latihan fisik, lari-lari gitu yang agak berat-berat. Sampai 1 minggu kemudian pada hari Jumat mereka pun memutuskan untuk berangkat. Nah H-1, jadi hari Kamis sebelum hari Jumat keberangkatan, ini mereka sudah mendapatkan tiket. Jadi mereka ini akan berangkat menggunakan transportasi kereta api dari Semarang. Nah mereka ini beli tiket kereta api, keretanya ini kalau tidak salah namanya Matarmaja Pak ya. Matarmaja ini untuk sampai di stasiun yang ada di Surabaya sana. Nah sampai pada akhirnya Hazen ini sebelum berangkat bilang sama teman-teman semua, ini fisik kalian sudah dipersiapkan betul ya. Jadi mental benar-benar sudah dipersiapkan, dan logistik
barangkali ada yang kurang, dicek dulu sebelum besok kita berangkat di hari Kamis sore itu. Dicek semua logistik. Nah, Hazen ini si Mira ini bilang sama Hazen, "Sen, ini kayaknya kok nanti kurang logistiknya. Memang tali seperti itu aja," kata Hazen. "Segitu aja dulu bawanya. Nanti kita beli lagi ketika kita udah sampai di sana. Biar enggak berat gitu loh. Kita nanti belilah kita nanti di Pasar Tumpang atau di mana ketika udah sampai sana." Nah, teman-teman ini nurut. Setelah semuanya siap dan hari keberangkatan tiba, mereka ini berangkat dari Semarang. Jadi mereka berangkat ini malam pakai kereta api. Nah, dalam perjalanan, wajah dari si Mira, si Kristi, dan teman-teman lain ini pun benar-benar bahagia. Jadi benar-benar menikmati perjalanan mereka. Nah, pada waktu itu Hazen ini bertanya kepada Mira, "Mir, pokoknya pendakian kita santai dan jangan memaksakan untuk ke puncak kalau kondisinya nanti tidak kondusif." Jadi Hazen ini mengajak ngobrol Mira berdua. Mira ini nurut aja sambil mengacungkan jempolnya. "Siap bos, nanti aku ikut kamu aja lah," kata Mira. "Ya sudah, dan aku ini Mir, aku agak canggung ini, aku kondisinya kan sama teman-temanmu tidak begitu akrab gitu. Udahlah, tidak apa-apa, nanti juga akrab sendiri." Jadi ada situasi yang memang dimana Hazen ini belum akrab dengan teman-teman Mira, si Kristi, Donis, dan Adi ini. Jadi memang mereka ini cuma say hello aja kalau di kampus. Yang akrab ini Mira karena ada something, ada sesuatu antar mereka gitu kan. Ya sudahlah, mereka berangkat melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita mereka pun sampai di stasiun Surabaya pada sekitaran pagi hari. Nah, mereka pun langsung menuju ke Malang. Sesampainya di Malang, mereka pun menaiki angkot dan berangkatlah mereka menggunakan transportasi angkot ini menuju ke satu pasar, yaitu Pasar Tumpang. Nah, singkat cerita, sampai mereka di Pasar Tumpang ini pada sekitaran jam 11 siang. Setelahnya mereka ini langsung menuju ke tempat persewaan jeep. Jadi mereka akan menggunakan transportasi berupa jeep untuk menuju ke pos pendakian Gunung Semeru, yaitu Ranupani. Jadi mereka membayar dan setelahnya mereka pun menaiki jeep untuk menuju ke Ranupani. Nah, ketika mereka ini naik di jeep, jadi Hazen ini bertanya lagi sama Mira, "Mir, ini teman-temanmu benar-benar senang ya, benar-benar gembira?" "Iyalah, kami kan baru sekali ini mau naik gunung, itu loh pemandangannya indah banget," kata Mira. Jadi mereka berdua ini seperti sering berdua gitu loh, karena mereka ada sesuatu gitu kan. Nah, pada waktu itu Hazen ini memperlihatkan Mira ketika di jeep. Mereka ini kan berdiri, kondisinya di jeep gitu kan, tidak duduk. Mereka ini Hazen ini memperlihatkan Mira, itu loh, itu ada puncak Bromo, terus itu ada puncak Mahameru, puncak Gunung Semeru ini namanya Mahameru. Nah, nanti di sana banyak juga tanaman-tanaman yang bagus, Mir. Kayak nanti ada di Padang Oro-Oro Ombo, nanti juga kita ketemu Edelweiss, pokoknya nanti indah banget. Nah, pada waktu itu Mira ini menuturkan kepada kami, di momen itulah Mira ini mulai seperti ada sesuatu yang dia ini yakin betul, aku kok ada sesuatu yang gemati gitu sama Hazen. Pokoknya aku pengennya berada dekat dengan dia. Dan ini nanti berlanjut sampai di tahun 2024 ini gitu loh. Akhirnya mereka menikah gitu. Nah, akhirnya mereka ini jalan dan sampailah mereka ini di satu pos pendakian Gunung Semeru yang bernama Ranupani. Nah, sesampainya di sana Hazen pun mengajak teman-teman ini untuk langsung menuju ke satu lokasi yang cukup luas di situ untuk mereka mendirikan tenda. Nah, pada waktu itu Adi ini bertanya kepada si Hazen, teman dari Mira itu, si Adi. "Loh, San, kok kita campingnya di sini? Kan kita mau ke Ranukumbolo. Kita mau naik ke Ranukumbolo. Karena ini teman-teman kan kesengsemnya sama Ranukumbolo," kata Adi ketika nonton film. "Loh, lah ini jam berapa?" tanya Hazen. "Ini jam 3 sore. Jam 3 sore yang kita nggak cukup kalau kita naik." Jadi ada memang kecanggungan gitu situasi. Jadi Hazen ini agak kurang akrab juga pada waktu itu kan sama teman-teman dari Mira. "Oh gitu ya," jawab si Adi. "Yalah, kita nggak cukup kalau kita naik sore hari. Kita ngecamp dulu di sini semalam, besok kita pagi-pagi baru ke pos perizinan, kita registrasi, baru kita naik keesokan harinya. Udahlah, kita mendirikan tenda di sini." Nah, teman-teman ini pun akhirnya kan nurut sama Hazen. Jadi Mira dan teman-teman lain juga menganggap Hazen ini selain sebagai senior mereka di dunia pendakian, Hazen ini sebagai leader dari rombongan mereka, dan mereka pun patuh, mereka pun nurut gitu loh apa yang sudah dikatakan Hazen, karena Hazen ini memang sudah cukup berpengalaman, dari SMA sudah naik gunung kemana-mana gitu. Nah,
Di malam harinya mereka pun masak, mereka makan, mereka ngobrol-ngobrol, dan Hazen ini bilang, udah tidur jangan malam-malam, pokoknya kita ngiri tenaga lah, kita besok mau naik pagi hari. Teman-teman ini setuju. Nah sekitaran jam setengah 9 malam mereka mulai masuk tenda masing-masing. Jadi Mira ini sama Kristi dibikinin tenda sama Hazen. Nah Hazen, Adi sama Donis ini di tenda yang lain. Jadi mereka mulai tidur. Nah singkat cerita, keesokan harinya Hazen ini sudah pagi-pagi betul ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Jadi diisilah di pos perizinan nama-nama dari teman mereka, KTP mereka tinggal, kartu sehat mereka tinggal. Setelahnya Hazen bilang sama teman-teman, ini sebelum naik kita menuju ke itu satu ruangan itu, kita di briefing dulu sama ranger yang ada di sini. Jadi ranger ini seperti apa, penjaga ya, penjaga dari gunung tersebut. Nah mereka ini nurut masuk ke satu ruangan. Nah di ruangan tersebut ranger ini mulai membriefing mereka sebelum naik. Jadi seperti nanti sampahnya dibawa pulang, jangan sampai meninggalkan sampah, pokoknya jangan sompral, pokoknya harus hormati gunung, pokoknya jangan kotori gunung gitulah. Nah di situ satu ranger ini bilang, ada yang bawa tisu basah nggak? Kalau ada yang bawa tisu basah, dibawa kemari, jangan dibawa ke atas gunung. Nah pada waktu itu Mira ini bilang sama si Adi, satu temannya tadi, "Di, kamu kan bawa tisu basah, itu ditaruh ke depan gitu loh. Nggak usah lah, ini juga nggak digeroboh, nggak dilihat juga, mereka nggak lihat." "Ya jangan gitu," kata Mira. Jadi Mira ini yang tahu gitu loh, kalau Adi bawa tisu basah, dibawa ke depan aja. Udah nggak usah, mereka juga nggak lihat ah, ini tak bawa aja, tak bawa. Loh jangan gitulah kata Mira, udah kamu diem aja. Nah pada waktu itu Adi ini nggak ngasih tisu basahnya yang dilarang gitu loh, dia tetap bawa itu tisu basah. Dan sekedar untuk informasi, ketika aku naik ke sana juga di tahun 2012 atau 13 aku ya, pada waktu itu digeroboh gitu loh Dam, dicek semua. Akan tetapi ini Mira enggak, ketika itu enggak digeroboh gitu loh, Mbak Mira ini enggak digeroboh. Kalau aku digeroboh, semuanya gitu dihitung gitu loh, logistik. Nah setelahnya briefing ini selesai, mereka pun mulai packing ulang apa yang akan mereka bawa. Nah setelah semuanya lengkap, si Hazen pun ngajak teman-teman ini untuk langsung masuk ke jalur pendakian. Udah teman-teman, ayo kita berdoa dulu, lalu kita langsung jalan. Kita jalan pelan-pelan aja, pakai ritme santai. Kalau ada yang capek, bilang ya, jangan diem, pokoknya jangan sampai ngeluh. Kalau bilang aja capek, kita berhenti, kita istirahat, jangan dipaksakan. Oke siap-siap, teman-teman pun jawab kan. Mulailah mereka ini berjalan memasuki pintu rimba. Jalan mereka ini. Nah ketika mereka ini baru 1 jam jalan, ada satu dari mereka, Adi ini, yang bertanya lagi ke Hazen gitu loh. "Sen, ini kok kita udah jalan lama ini, 1 jaman lebih, kok belum sampai Ranukumbolo?" Nah pada waktu itu Hazen ini cuma menghela nafas saja, karena memang ada situasi yang kecanggungan antar mereka. Hazen ini menjawab, "Nah dipikir ini kalian masuk ke Ranukumbolo ini seperti ke objek wisata gitu, beli tiket terus langsung objek wisata. Yo masih lama ke Ranukumbolo, kita ini jalan nanti paling enggak kita melewati pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 baru kita sampai Ranukumbolo. Sore lah paling ora kita sampai di sana gitu," kata si Hazen. Nah ada si Mira ini pun bertanya lagi sama Hazen, "Loh ternyata kok memang jauh ya Sen ya, tak kirain memang kayak objek wisata gitu Sen." "Nah beda lah Mira, udah gini aja, kita berhenti dulu, kita minum." Nah mereka pun akhirnya berhenti di tengah jalur, mereka ini minum, dan ada dari beberapa mereka cowok membakar rokok. Nah pada waktu itu Hazen ini bilang, "Ini gini ya teman-teman, bukannya aku gimana-gimana, ini kan aku pokoknya sebagai leader tim kalian, kalau ada apa-apanya aku kan yang jadi tanggung jawab, menanggung jawab kalian. Ini dipikir lagi sebelum kita melanjutkan perjalanan, bener gak kita mau jalan ini lanjut terus ke Ranukumbolo dan kita nanti ke puncak. Kalau kalian ragu, kalian merasa keberatan, ya sudah kita tidak usah melanjutkan perjalanan, karena aku yang nanti menanggung jawab kalian, resiko ada di aku." Nah pada waktu itu Mira ini menjawab, "Enggak Sen, udah tetap jalan aja, aku masih kuat kok, aku masih pengen, aku seneng gitu loh." "Ya sudah kalau gitu, yang lain gimana?" Nah pada waktu itu Adi ini menjawab, "Udah jalan aja." Jadi menjawab ini seperti agak males-malesan gitu. Nah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka jalan sampai pada akhirnya pada sekitaran jam 2:30 sore, si Mira ini bilang sama Hazen, "Sen, kita kan belum makan siang, tadi cuma ngemil-ngemil aja pas kita berhenti waktu duhur itu. Aku pengen makan, boleh nggak?" "Oh ya boleh."
oh iya teman-teman, ini katanya Mira lapar, barangkali teman-teman juga lapar, ayo kita berhenti dulu. Di tengah jalur ini ada jalur landai di depan, kita berhenti, kita masak dulu lah, kita masak mie instan, kita makan. Nah teman-teman ini pun setuju. Nah mereka mulai berhenti, di situ mereka mengeluarkan kompor, mengeluarkan logistik berupa mie instan, masaklah mereka di situ. Nah jadi yang masak ini Kristi, Mira, sama Hazen, jadi mereka ini ngobrol asik. Nah pada waktu itu si Donis ini duduk agak jauh dari mereka, dia seperti silir-silir di bawah sebuah pohon sambil ngerokok gitu. Nah pada waktu itu Mira ini melihat Adi ini duduknya agak jauh dari mereka berempat itu. Nah dilihat sama Mira, Adi ini sedang seperti mengintai gitu loh, ke semak-semak, ke pohon-pohon yang ada di sisi jalur. Nah Mira ini cuma batin, itu Adi lagi ngapain di situ. Nah setelahnya Mira ini melanjutkan bikin mie gitu sama si Hazen sama si Kristi. Nah setelahnya mereka bertiga ini mendengar ada suara krasak. Nah mereka ini memandang arahnya Adi, ditanya sama Hazen, loh Di, kamu ngapain? Kok bawa ketapel gitu? Kamu mana-mana ya? Iya kata Adi. Loh lah ngapain? Mana-mana apa? Dilihat kan sama Hazen ke belakang. Loh ternyata ada lutung Jawa. Loh kamu kok di panah-panah gitu? Lutung Jawa, kita harusnya bersyukur loh, beruntung kita bisa ketemu sama satu hewan ini, lutung Jawa. Udah langka, jangan kayak gituin lah. Nah iseng aja lah Sen, buat iseng daripada ngantuk. Ya jangan gitu. Pada waktu itu Hazen ini pun seperti memberi nasihat dan pesan kepada si Adi ini, coba barangkali lutung itu masih makan, terus kamu ganggu, gimana rasanya? Kalau kamu sendiri lagi makan gitu, terus ada yang kelempar kan kamu sendiri pasti rasanya nggak nyaman gitulah. Nah si Adi ini diem aja dibilangin Hazen. Nah pada waktu itu Hazen ini benar-benar seperti mengayomi teman-temannya gitu loh. Jadi memang dia ini sebagai leader di situ, dia ini bertanggung jawab. Udahlah kamu nggak usah macam-macam gitu, nggak usah nerpel gitu, nggak usah mana-mana gitu. Nah Adi ini nurut, akhirnya Adi ini bergabung dengan mereka karena masak mie-nya ini udah selesai. Nah setelahnya mereka ini makan. Nah setelah mereka ini makan, Hazen ini mengajak teman-temannya, udah kita langsung jalan lagi aja yuk, biar tidak kemalaman kita sampai ke Ranukumbolo. Nah teman-teman ini pun nurut. Jadi mereka ini jalan. Jadi pada sekitaran jam 6 lebih 20 menit, akhirnya mereka pun tiba di satu titik di mana mereka sudah bisa melihat danau Ranukumbolo yang benar-benar indah. Jadi sudah mulai gelap gitu kan, danaunya sudah mulai berkilau. Jadi pada waktu itu si Mira, si Kristi, Adi, dan si Donis ini benar-benar gembira. Jadi mereka ini jingkrak-jingkrak. Ini berbeda dengan Hazen karena Hazen sudah 3 kali itu kondisinya ke Gunung Semeru. Jadi ya biasa saja. Nah akan tetapi Mira ini bilang sama si Hazen, Sen, beneran indah ya Sen ya? Iya, tapi udah agak kotor sekarang Mir. Tapi kok di film itu dari deket kok bersih ya? Lagi-lagi film ya, namanya film lah Mir, kata si Hazen. Udah, kita cari ini aja tempat untuk kita mendirikan tenda. Ayo biar tidak kemalaman. Nah mereka ini nurut. Jadi ada satu jalan untuk menuju ke Ranukumbolo, ini perosotan gitu loh. Nah mereka ini perosotan, sesampainya di tepian Ranukumbolo, mereka ini melihat ada satu shelter di mana shelter ini seperti ada yang jualan di situ. Nah Mira ini tanya lagi sama Hazen, jadi cerewet betul karena dia benar-benar gembira pada waktu itu. Hazen, ini kok ada ini ya, ada warung di sini. Itu jualannya apa aja? Ya banyak lah, ada semangka, ada soto, ada rokok, ada teh, kopi, dan lain sebagainya. Oh iya. Jadi Mira ini takjub, ini di atas gunung ada yang jualan. Nah akhirnya Hazen menginstruksikan teman-temannya ini untuk langsung bikin tenda. Udah teman-teman, kita langsung bikin tenda aja. Karena pada waktu itu nampak satu temannya yang bernama Adi ini nampak menggigil. Sempat ditanya juga sama si Hazen, Di, kamu kenapa Di? Gak tahu, ini dingin dong. Ya udah. Nah Adi ini minta tolong sama si Donis, Don, aku dibantuin Don, bikin tenda dulu ini buat kita yang cowok dulu. Itu cewek-cewek nggak ada masalah, nggak ada problem. Ini si Adi kayaknya kok kedinginan. Oh iya, akhirnya mereka mendirikan tenda. Nah setelah tenda ini berdiri, Adi ini langsung disuruh masuk gitu loh ke dalam tenda sama Hazen. Jadi kamu masuk aja dulu. Nah Adi ini nurut. Setelahnya Hazen dan Donis mendirikan tenda untuk yang cewek. Jadi pada malam itu di Ranukumbolo ini mereka menikmati betul pemandangan di sana. Dan Hazen ini sempat bilang sama teman-temannya ketika lagi ngumpul, kecuali Adi ini di dalam tenda, jadi dia ini kedinginan, benar-benar kedinginan menggunakan sleeping bag di dalam. Si Hazen ini bilang, ini besok kita mau melanjutkan ke atas atau kita mau turun, tujuan kalian kan Ranukumbolo.
Nah pada waktu itu Donis, Kristi dan Mira ini pun menjawab, kita muncak aja gimana San? Tidak masalah kalau memang mau muncak. Aku sih oke-oke aja, aku nurut kalian lah, aku kan dampingi kalian. Ya sudah kalau gitu muncak aja San, jawab mereka. Ya sudah, kalau mau lanjutin perjalanan besok untuk naik, ya kalian jangan begadang lah, kalian tidur menghemat energi. Oke siap. Nah di sekitaran jam setengah 10 mereka ini pun mulai masuk ke dalam tenda. Mereka mulai beristirahat dan mereka ini pun tidur. Nah di malam itu tidak ada kejadian apapun. Jadi benar-benar setelah menikmati pemandangan di Ranukumbolo, mereka ini semua tertidur. Nah di subuh hari Hazen ini sudah terbangun dulu di antara teman-teman. Jadi teman-teman yang lain ini masih tertidur. Nah ketika Hazen ini bangun di dalam tendanya, dia ini kaget karena dia tidak melihat adanya Adi di situ. Adanya cuma Donis. Nah Donis ini dibangunin sama si Hazen. Don, ini si Adi kemana Don? Loh, lah kemana? Ya aku juga nggak tahu, aku juga baru bangun, kata si Hazen. Barangkali pamit sama kamu. Enggak sama sekali. Oh ya udah, keluar yuk, kita cariin barangkali di mana gitu. Nah entah pada waktu itu kenapa Hazen ini merasa agak deg gitu, ada sesuatu yang tidak beres gitu di dalam hatinya mengenai Adi ini. Akhirnya dia keluar, dicarilah di sekitaran situ, kok nggak ada Adi. Jadi benar-benar Adi ini dicari-cari nggak ada. Nah sampai pada akhirnya Hazen ini sampai di pojok-pojok Ranukumbolo gitu kan. Jadi ada di pojok-pojok Ranukumbolo ini seperti danau-danau yang di tepian itu, ada kayu-kayunya juga yang melintang, ada seperti kebun, seperti hutan lah, hutan kecil di tepi danau. Nah pada waktu itu sinar matahari ini kan sudah mulai terbit. Jadi sudah memancarkan sinar yang agak kekuningan. Nah disitulah Hazen ini melihat ada satu sinar seperti kemerahan gitu. Nah pada waktu itu diamati kan sama si Hazen ini. Ternyata itu adalah Adi. Jadi karena Adi ini Hazen ingat pakai jaket yang berwarna merah. Jadi jaketnya ini kena sinar matahari agak memancar. Akhirnya Hazen ini agak berlari. Nah betul saja sesampainya di sana Hazen ini melihat Adi ini meringkuk gitu loh. Adi ini meringkuk seperti kedinginan. Nah pada waktu itu Hazen ini agak panik. Dia langsung bilang, Di kamu kenapa Di? Dilihatnya Adi ini seperti benar-benar menggigil. Hazen ini berteriak dengan si Donis yang ada di belakangnya. Don, ini tolongin tolongin. Donis ini datang. Akhirnya si Hazen ini pun dipapah menuju ke dalam tendanya. Dimasukkan langsung ke dalam tenda. Nah setelahnya si Adi ini pun dibuatkan teh hangat. Jadi dimasukkan ke dalam sleeping bag. Nah setelah setengah jam kemudian keadaan Adi ini udah agak membaik gitu loh. Adi udah bisa terduduk di dalam tenda. Nah si Hazen ini mengajak bicara si Mira pada waktu itu di luar tenda. Mir, sini Mir. Ini bukannya aku gimana yo Mir. Ini kondisinya dari si Adi kok agak seperti itu. Kalau nanti 1 jam kemudian ini Adi belum baik-baik saja, udah tidak kondusif, lebih baik kita tidak usah melanjutkan perjalanan naik lah, kita turun aja. Nah Mira ini awalnya diam, lalu dia menjawab, ya sudahlah, aku nurut aja untuk kebaikan semuanya. Ya sudah kalau gitu. Nah setelah 1 jam kemudian si Adi ini ditanya sama si Hazen, Di kamu sebenarnya kenapa Di? Adi ini cuma menggeleng aja. Jadi dia diem aja, nggak menjawab apapun gitu. Ditanya sama si Hazen, ini kamu kuat gak? Maksudnya keadaanmu stabil gak, kondusif untuk kita melanjutkan perjalanan ke atas? Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, ya sudah kalau gitu. Akhirnya Hazen ini pun bilang sama teman-teman lain, udah kata Adi nggak apa-apa, kita lanjut jalan ke atas. Nah akhirnya mereka ini kondisinya kan sudah sarapan, tenda ini langsung mereka kemasi, jalanlah mereka untuk melanjutkan pendakian mereka. Jadi mereka berlima ini jalan dari Ranukumbolo, mereka mulai menaiki satu lokasi yang namanya Tanjakan Cinta. Jadi Tanjakan Cinta ini tinggi betul dan kemiringannya ini benar-benar berapa derajat gitu loh. Jadi curam. Nah ada satu mitos di situ memang, ketika kita naik dan kita nggak menoleh, nanti jodoh kita ini diijabah gitu, jodoh kita ini akan dipenuhi gitu oleh Yang Maha Kuasa. Nah pada waktu itu Mira ini diledek sama teman-teman yang lain. Ayo Mir, kamu jangan noleh lu, jangan noleh biar sampai ke atas, karena Hazen ini sudah memberikan satu informasi tersebut sebelum mereka ini tadi naik ke Tanjakan Cinta. Jadi mereka tahu, ayo Mir jangan noleh biar dapat Hazen. Nah Hazen ini jalan paling belakang, dia ini cuma cengar-cengir aja gitu, menjaga mereka dari belakang. Nah Mira pun nampak tersipu malu. Jadi
cinta ini mulai bisa dikatakan bersemi antara si Hasan sama Mira ini ketika pendakian di Gunung Semeru tersebut di tahun 2014. Jadi Mira ini entah kenapa pada waktu itu menuturkan kepada kami benar-benar dia nggak mau noleh. Jadi karena Mira sudah merasakan betul ada satu rasa yang gemati sama Hasan, ada satu keyakinan bahwa dia ini tidak bisa jauh dari cowok itu. Jadi benar-benar tidak noleh. Sesampainya di atas, Mira ini baru noleh gitu loh. Nah teman-teman ini pun bersorak, diledek lagi lah si Mira. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah dari Tanjakan Cinta, mereka pun memasuki satu lokasi yang dinamakan Oro-Oro Ombo. Nah di Oro-Oro Ombo ini mereka menikmati betul pemandangan yang ada di sana. Jadi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, tanaman ini yang berwarna ungu, benar-benar ungu, cantik sekali, dan tingginya ini seperti sedada mereka lah. Jadi mereka ini berjalan di tengah-tengahnya di wilayah tersebut. Mereka ini menikmati betul pendakian mereka ini bahagia. Nah pada waktu itu si Mira ini sempat bilang sama si Hasan, itu kenapa ya si Adi kok wajahnya agak pucat, terus dia kok seperti agak kurang semangatnya. Aku juga kurang tahu, tapi tadi tak tanyain juga udah enggak apa-apa untuk melanjutkan perjalanan. Ya sudahlah, kamu enggak usah mikirin yang macam-macam, kata Hasan. Kita pikirannya yang positif aja, Mir. Kita lanjut jalan. Lah, berjalanlah mereka, dan singkat cerita sampailah mereka ini di satu tempat, dan mereka ini beristirahat di situ. Jadi mereka minum, si Donis, si Hasan ini pada ngerokok di situ. Nah, pada waktu itu Hasan ini bilang, udah kita langsung lanjutin perjalanan saja biar kita sampai di Kalimati. Nanti kita di Kalimati bisa mendirikan tenda lah di sana. Nah teman-teman ini pun setuju. Jadi mereka mulai melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita sampailah mereka di Jambangan, di pos Jambangan. Nah di pos Jambangan ini mereka memutuskan untuk istirahat lagi. Jadi karena selain Hasan, mereka semua adalah pemula, itu Hasan memaklumi hal tersebut, dan dia pula yang menginstruksikan hal itu. Udah ini teman-teman, kita istirahat di sini dulu di Jambangan, kita minum agak lama, nanti setelahnya kita ke Kalimati gitu. Teman-teman ini setuju, mereka ini semuanya duduk di situ. Nah, ketika mereka ini duduk di situ, tiba-tiba ada satu bapak-bapak, bisa dikatakan laki-laki parubaya. Ini yang tiba-tiba datang gitu dari arah bawah. Jadi bapak-bapak ini nampak seperti pemangku adat, dilihat dari pakaiannya, pemangku adat dari lereng gunung tersebut gitu loh. Karena pakaiannya ini menggunakan putih-putih semuanya, dan seperti menggunakan ikat tali seperti udeng gitu, berwarna putih juga, berjalan ke arah mereka. Nah setelahnya bapak ini duduk di sisi mereka ini beristirahat. Nah pada waktu itu si Donis, Kristi dan Mira juga Hasan ini berkumpul. Ini berbeda dengan Adi ini agak jauh dari mereka. Nah pada waktu itu bapak-bapak ini duduk di samping mereka berempat, yang kebetulan duduknya agak melingkar. Nah si Hasan ini menyapa, monggo pak, bari pundi pak? Oh ini mau jalan-jalan aja mas. Mas-masnya ini mau muncak atau mau gimana? Nah pada waktu itu Hasan ini menghampiri bapak tersebut agak jauh dari lingkarannya. Tadi kan ngobrol berdua. Nggih pak, iya pak, mau muncak kami ini. Dari mana mas? Dari Semarang pak kami. Wah jauh ya, naik apa? Naik kereta. Jadi mereka ini ngobrol asik. Nah di tengah-tengah obrolan Hasan dan bapak tersebut, tiba-tiba bapak ini pandangannya tertuju kepada si Adi yang duduknya agak jauh dari mereka semua. Ditatap dengan tatapan yang agak aneh gitu. Nah setelahnya bapak ini bilang sama Hasan, mas jangan muncak aja, bahaya. Nah pada waktu itu Hasan kan kaget. Loh, ada apa pak? Gak apa-apa, pokoknya kalau bisa jangan muncak aja. Kalau memang masih pingin jalan-jalan ya kalian jalan sampai Kalimati nanti, atau besok kalian turun lah, kalian nanti malam bisa nginep, besoknya bisa pulang gitu. Nggak usah muncak aja lah, bahaya. Sambil terus memandangi Adi gitu. Nah Hasan ini kan agak curiga. Setelahnya bapak ini kembali menyampaikan sesuatu kepada Hasan. Itu satu temanmu itu nggak bagus mas kondisinya. Hasan ini agak kaget. Nggak bagus gimana ya pak? Kurang ajar itu satu temanmu itu. Makanya aku bilang udahlah nggak usah muncak, itu bahaya. Loh emang kenapa pak? Ya nggak apa-apa, udah pokoknya nurut aja. Itu satu temanmu itu kurang ajar, itu nggak bagus dia. Hasan ini diem aja, bingung dia. Setelahnya bapak ini pamit, ya sudah mas, saya tak ngelanjutin jalan-jalan. Oh nggih pak, nggih, matur suwun pak nasihatnya. Nggih, atos-atos ya, hati-hati di jalan, nggih pak.
Nah, bapak ini pun kembali berjalan sambil menyalakan rokoknya, menikmati sebatang rokoknya. Bapak ini berjalan menjauh dari mereka. Nah, pada waktu itu teman-teman lain kan tidak dengar dengan apa yang Hasan ini dapat wejangan dari bapak tadi. Nah, akan tetapi Hasan ini merasa masih ada sesuatu yang ganjel di hatinya. Dia pun agak berlari mengejar bapak tadi. Nah, sesampainya di bapak tadi, Hasan ini pun seperti berbicara sesuatu gitu loh, berbicara sesuatu kepada bapak itu. Nah, Mira melihat hal itu pada waktu itu. Nah, setelahnya Hasan ini menuju ke arah Mira. Dia ini agak narik si Mira, Mir sini Mir. Ini tadi aku dapat pesan dari bapak itu. Pokoknya kalau nanti si Adi jalannya agak terpincang-pincang, jangan ditanya yo, jangan ditanya apa-apa. Udah pokoknya nanti itu hilang sendiri. Lah Mira ini kan agak kaget tuh. Emang kenapa si Adi? Udah enggak apa-apa, itu kan seperti pemangku adat gitu, orang yang mungkin tahulah kondisi sini. Jadi dia bilang pokoknya Adi kalau jalannya agak terpincang, satu kakinya ini seperti diseret, udah jangan ditanyain, udah dibiarin aja nanti hilang sendiri. Oh ya sudah. Jadi pada waktu itu ada seperti suatu rahasia gitu yang Mira ini rasakan. Ya apa dari kalimatnya si Hasan gitu kan. Nah setelahnya Hasan ini bilang sama teman-teman, kita lanjut jalan, tapi kalau bisa kita nggak usah muncak aja ya, kita sampai Kalimati. Loh kenapa? Tidak apa-apa lah, udah pokoknya kita jalan aja dulu, kata Hasan. Jadi Hasan ini mau menyampaikan, akan tetapi kan agak tidak enak juga gitu. Udah kita jalan aja dulu sampai Kalimati. Nah teman-teman ini pun setuju. Jalanlah mereka dari pos Jambangan ini menuju ke Kalimati. Nah di tengah perjalanan mereka, benar saja. Jadi Adi ini jalan seperti kakinya agak diseret, satu. Nah Hasan pun mulai merangkai seperti puzzle seperti apa yang tadi diucapkan oleh bapak itu. Kalau ada satu temannya namanya Adi itu jalannya diseret, satu kakinya udah dibiarin aja. Makanya Hasan ini diem aja karena Adi juga nggak ngeluh sama teman-teman lain kalau dia ini seperti sakit kakinya. Nah pada waktu itu Mira juga melihat Hasan seperti ngasih kode gitu loh, itu Adi kok beneran itu. Udah diem aja kata si Hasan. Mereka pun lanjut jalan. Jadi Adi ini benar-benar nggak ngeluh. Nah singkat cerita, hari ini sudah gelap. Pada sekitaran jam 7 malam, sampailah mereka ini di pos Kalimati. Nah di Kalimati kondisinya ramai, jadi cukup ramai, banyak pendaki lain di situ. Hasan pun bilang sama teman-teman, udah kita langsung saja mendirikan tenda ya teman-teman di sini. Pokoknya kita nginep di sinilah. Nah pada waktu itu Mira ini celetuk, San, kok nggak muncak aja, kenapa sih? Muncak aja lah, udah sampai di sini gitu loh. Aku juga lihat di film itu, aku juga cari-cari info sebelum kita berangkat. Kalau muncak ini jam 1 dini hari ya San, atau enggak jam 2 gitu. Hasan ini mengiyakan, iya kebanyakan sih pendaki gitu, jam 1, jam 2 ini mulai summit menuju ke puncak karena ngincer keluarnya ini sunrise gitu loh. Nah pada waktu itu Mira ini agak merayu Hasan gitu loh, ayo Hasan kita muncak aja. Udah gini aja, pokoknya kalau ada sesuatu lagi mirip sama Adi seperti kemarin ini, Adi agak seperti mau kena gejala hipo ketika di Ranukumbolo, ya sudah kita urungkan ya, kita muncak. Kalau semuanya baik-baik aja ya kita sudah ini aja muncak, enggak apa-apa lah, nanti barangkali Adi kuat ya Adi kita ajak, kalau enggak ya kita harus Adi harus istirahat nanti di sini. Sudah kalau itu. Nah Mira ini girang. Nah di malam itu mereka ini mulai masak mie instan. Mereka masak mie instan dan makanlah mereka. Mereka selesai makan, mereka pun ngobrol-ngobrol, ngopi. Dan pada waktu itu karena rencana mereka ini mau muncak, si Hasan sekali lagi bilang, teman-teman ayo istirahat, karena rencana kita kan mau ke puncak, nanti bangun jam 1 atau jam 2 dini hari lah, kita istirahat menghemat energi, lagian ini udah jam 8 malam. Nah teman-teman ini setuju, jadi mereka mulai beristirahat. Nah pada waktu itu pada sekitaran jam setengah 11 malam, Hasan ini terbangun karena Hasan ini mendengar teriakan dari si Adi. Jadi Adi ini seperti ngigo gitu loh. Sambil tubuhnya ini digoyang-goyangin di dalam tenda. Nah, Hasan ini pun bangun, dia mau bangun dengan Adi. Di. Kamu kenapa, Di? Bangun, Di. Nah, Adi ini bangun. Ngos-ngosan gitu. Ditanya, "Kamu kenapa?" Enggak apa-apa. Mimpi buruk ya kamu. Makanya kalau mau tidur berdoa. Adi ini seperti ngangguk aja. Iya, Hasan. Udah tidur lagi berdoa. Belum sampai 10 menit. Si Adi ini kembali tertidur. Hasan ini terbangun lagi karena mendengar lagi si Adi ini seperti ngiguk lagi gitu loh.
Nah, terbangun kan di situ. Ketika terbangun, nah, pada waktu itu ditanya lagi sama si Hasan, kamu ini kenapa? Gak tahu. Aku pokoknya mimpi buruk, San. Aku pokoknya mimpi buruk. Makanya berdoa. Jangan tidak berdoa kalau mau tidur ini, harus berdoa. Iya, aku udah berdoa. Sekali lagi si Adi ini berdoa. Setelahnya Adi ini tidur. Nah, pada waktu itu teriakan kedua, igauan kedua dari Adi ini benar-benar kencang. Sampai Mira ini menghampiri tendanya si Hasan. Mira ini seperti ngeraba-ngeraba tenda, brak gitulah. Nah, Hasan ini keluar kan, ada apa Mir? Barusan ada apa? Nah, si Hasan ini keluar, tenda pintunya ditutup karena Donis ini tidur kan sama si Adi. Hasan ini ngajak ngobrol Mira. Barusan si Adi ini kok seperti ngigo 2 kali. Tak tanyain seperti mimpi buruk gitu. Jadi diceritakanlah igauan dari si Adi ini sama si Mira kan oleh si Hasan. Oh, jadi kok kenapa ya ada seperti keanehan. Jadi si Mira sama terutama si Hasan sudah sangat menangkap ada sesuatu keanehan dalam diri Adi. Udahlah, biarin aja, yang penting dia udah tak suruh doa. Udah kamu tidur aja, nanti kecapean katanya mau muncak. Iya. Nah, akhirnya Mira kembali ke tenda, Hasan masuk ke dalam tenda melanjutkan tidurnya. Nah, pada sekitaran jam 1 dini hari, Hasan ini terbangun karena di luar tenda mereka suasana sudah riuh. Jadi memang kebiasaan dari para pendaki ini kalau mau muncak ke puncak Mahameru, ini memang bangun pada sekitaran jam 12, jam 1 dini hari, jam 2 untuk melakukan perjalanan malam, summit gitulah, menuju ke puncak. Jadi pada waktu itu Hasan ini bangun, teman-teman semua ini dibangunin gitu kan. Nah, Hasan ini pun mau keluar tenda setelah dia ini seperti baru tersadar gitu, seperti baru ngeh karena kondisinya masih agak ngantuk. Dia ini nggak melihat lagi di situ adanya Adi. Jadi Adi ini benar-benar nggak ada di tenda. Nah, dia tanya lagi sama si Donis, Don, Adi kemana? Oh, aku nggak tahu. Nah, Hasan ini agak panik karena kemarin ini sempat mengalami satu situasi yang sama, di mana ketika bangun ini tidak ada si Adi di dalam tenda. Makanya Hasan ini panik, dia langsung ajak Donis, Don, ayo Don ikut aku Don, keluar lagi Don, barangkali kayak kemarin. Nah, benar saja, setelah mereka ini keluar, mereka cari-cari, si Adi ini benar-benar tidak ada. Nah, pada waktu itu kondisinya ramai sekali. Mira, Kristi udah bangun juga. Kondisi pendaki ini ramai, mereka mulai mempersiapkan untuk ke puncak gitu loh. Udah mulai ada yang masak untuk sarapan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya si Hasan dan Donis ini pun mulai muter-muter tanya dengan pendaki lain, Mas lihat temanku nggak Mas yang pakai jaket merah ini? Oh enggak Mas, nggak lihat. Sampai pada satu titik ketika Hasan ini sudah mulai agak pasrah, ini di mana ya si Adi kok nggak kelihatan sama Donis itu. Si Hasan tiba-tiba si Hasan ini mendengar ada yang seperti berbicara dengan semua teman pendaki yang ada di Kalimati gitu loh, agak berteriak gitu. Nah, satu pendaki itu ada satu temannya nggak yang jaketnya merah, itu di bawah pohon itu ada. Nah, pada waktu itu Hasan ini dengar, loh mas, itu teman saya Mas, di mana Mas? Itu Mas di pojokan itu, di bawah pohon besar itu di sisi Kalimati. Akhirnya si Hasan ini pun lari sama Donis menghampiri si Adi, dan benar saja Adi ini seperti meringkuk lagi, seperti kedinginan, dan wajahnya ini pucat seperti orang yang sangat ketakutan. Akhirnya dipapa lagi si Adi ini oleh si Hasan, oleh Donis, dimasukin ke dalam tenda. Nah, ada beberapa pendaki juga yang bertanya akhirnya ke tenda mereka, ada apa Mas, ada apa? Udah enggak apa-apa Mas, ini temanku seperti terkena gejala hipo. Oh, butuh bantuan nggak Mas? Oh, ini kami bawa ini udah Mas, udah alhamdulillah kami udah bawa, kata Hasan. Oh ya sudah kalau gitu Mas, dijaga aja Mas temannya. Ya siap Mas. Nah, setelahnya dibikinkan lagi minuman hangat pada waktu itu si Adi ini. Nah, Hasan ini keluar, dia bilang sama si Mira dan Kristi. Donis posisinya jagain si Hasan di dalam jagain si Adi di dalam tenda. Nah, si Mira ini diajak ngobrol sama Hasan, Kristi juga. Ini Kris, Mir, kondisinya tidak kondusif ini. Kondisi Adi ini seperti itu. Kita jangan maksa lah buat ke puncak. Lain waktu kan bisa. Karena puncak gunung ini kan nggak kemana-mana gitu loh. Kita masih bisa remedial, kita masih bisa kesini lagi lain waktu. Ini kasihan satu teman kita kondisinya seperti itu. Kita tidak boleh egois lah. Kita tidak boleh muncak berempat aja. Sementara Adi tinggal di sini, ini kan tidak bagus juga. Nah, akhirnya Mira pun di situ setuju. Oh ya sudah, aku nurut aja. Pokoknya demi kebaikan semua, aku nurut lah sama Kristi. Yo Kris yo. Iyalah, aku juga nurut, kata Kristi. Ya sudah, nanti kita nunggu keadaan si Adi ini kondusif, sudah agak membaik, kita sarapan, nanti kita langsung turun aja. Nah, mereka semua akhirnya setuju. Donis pun diberitahukan, Donis ini pun setuju.
karena satu temannya Adi ini kan kondisinya seperti itu. Nah setelahnya agak membaik si Adi ini ditanya sama si Hasan, di kamu ini sebenarnya kenapa? Nah Adi ini tidak menjawab lagi, dia ini cuma geleng-geleng kepala aja, udah nanti aja Sen, nanti kalau udah turun tak ceritain aja lah, jangan di sini. Jadi seperti ketakutan si Adi ini. Oh ya sudah kalau gitu, atau si Hasan kan. Nah setelahnya mereka ini pun sarapan. Buat sarapan mereka menanak nasi, mereka bikin lauk. Karena lagi-lagi kok mie instan, kata si Mira dan si Kristi yang cewek, udahlah tak masakin kami. Nah akhirnya diajarin sama si Hasan, si Mira ini, bagaimana cara menanak nasi ketika posisinya mereka sedang mendaki gunung. Jadi sangat berbeda ya rencang-rencang, sedikit untuk informasi. Jadi kebanyakan dari para pendaki ini banyak yang mengeluhkan cara untuk menanak nasi menggunakan nesting. Jadi seringkali nasi ini masih menjadi beras gitu loh, Dam. Masih dimakan ini kayak kasih makan petek gitu loh, kasih makan ayam, kletis-kletis rasanya. Ini memang ada tekniknya ya, Dam. Iya. Kalau memang tidak dipelajari tidak bisa ini rencang-rencang. Nah ini diajari sama si Hasan ini, si Mira. Jadi benar-benar dengan telaten itu Hasan ngajari si Mira, si Kristi, teman-teman lain. Nah di momen itulah lagi-lagi Mira ini menuturkan kepada kami, tambah gematinya dia ini sama si Hasan. Jadi ini kayak cowok yang benar-benar tipeku, tak cari aku. Udahlah aku memang semoga aku ini sama Hasan ini bisa nanti pacaran. Jadi Mira ini benar-benar berharap, ada harapan, ada sedikit harapan di hatinya pada waktu itu untuk bisa dekat terus dengan Hasan, bisa pacaran gitu, bisa mendapatkan Hasan. Akan tetapi posisinya dia kan cewek, dia ini tidak mengungkapkan lah gitulah, harus cowok dulu yang mengungkapkan gitu kan, tengsin, malu. Nah setelah semuanya matang, mereka ini sarapan, Hasan ini bilang sama teman-teman, dan teman-teman kita langsung turun ya, kita langsung turun, pokoknya jangan gugup, turunnya jangan gopoh, pokoknya kita pelan-pelan aja, karena kondisi dari Adi juga masih belum stabil, pokoknya kita asal sampai aja, udah jangan gugup ya, hati-hati juga. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan untuk turun dari Kalimati. Mereka melewati Jambangan, mereka pun melewati Oro-Oro Ombo sampai mereka di Ranukumbolo. Nah ketika mereka di Ranukumbolo, mereka ini pun beristirahat gitu, sekali lagi menikmati keindahan dari Ranukumbolo. Nah pada waktu itu Mira ini memang mengiyakan apa yang sempat Hasan ini bilang kepada Mira. Oh iya ya, ternyata kalau dari deket kok udah agak kotor, ini banyak seperti sampah-sampah di sini. Nah maka dari itu banyak sekali pendaki yang tidak bertanggung jawab, Mir. Ini bukannya aku gimana-gimana yo, aku ini emang suka kebersihan, maka dari itu aku suka naik gunung. Jadi zaman sekarang ini banyak pendaki gitu loh, yang cuma simbol aja, slogan aja bilang pecinta alam, tapi kenyataannya mereka ini apa ya, bisa katakan malah perusak alam gitu. Jadi sedikit untuk informasi ya rencang-rencang, kalau kita mendaki gunung ada baiknya lah kita jangan nyampah di gunung. Nah setelah mereka semua ini puas di sana dan kondisi Adi benar-benar udah cukup baikkan dan siap untuk melanjutkan perjalanan turunlah mereka ini berjalan dari Ranukumbolo. Nah singkat cerita mereka ini sampai di Ranupane. Ketika sampai di Ranupane, si Hasan ngajak Mira, Mir ikut aku yuk. Jadi entah pada waktu itu Mira ini melihat Hasan juga naksir sama dia. Apa-apa kok harus aku, ya udahlah aku juga seneng. Nah Mira ini pun nurut gitu, diajak Hasan. Mau kemana San? Mau nyari ini jeep lagi untuk kita pulang lah ke Pasar Tumpang. Masa kita ke sana mau jalan atau lari? Nah mereka ini nyari jeep tapi tidak ada. Jadi tidak ada jeep yang di situ stay untuk ke Tumpang. Akhirnya dikasih informasi oleh salah satu pendaki yang ada di situ, Mas naik ini aja Mas, naik mobil bak sayur gitu, itu banyak yang mau turun gitu, mau bawa sayur. Oh gitu ya Mas, bisa? Oh bisa Mas, biasanya kalau yang mau turun bayar berapa gitu. Oh ya sudah. Akhirnya setelah mendapatkan informasi, Hasan ini ngajak Mira untuk ke satu angkutan seperti bak terbuka. Nah pada waktu itu mendapatkanlah mereka satu mobil bak terbuka seperti pick up ini, yang ternyata turun ini tidak membawa apa-apa. Jadi sopirnya ini mau menuju ke satu tempat gitu. Oh kebetulan Mas, ayo ikut saya saja, tapi ada tarifnya Mas. Udah enggak apa-apa Pak, udah kami ikut. Oh ya sudah, mau berangkat jam berapa? Ini langsung saja gimana Pak? Oke siap. Saya tunggu di sini. Akhirnya Hasan dan Mira ini kembali menuju ke arah teman-temannya. Nah ketika mereka ini semua udah mau sampai di lokasi pick up ini berada, loh kok udah banyak di bak ini, bener-bener rame. Nah Hasan ini tanya pada waktu itu kan sama sopirnya, Pak kok jadi rame gini? Udah enggak apa-apa Mas, bareng-bareng aja udah duduk gitu, insya Allah enggak ada apa-apa lah, aman-aman sampai bawah. Karena treknya ini kan dari Ranupane ini bawah gitu loh, rencang-rencang.
makanya Hasan ini agak khawatir. Oh ya sudahlah, kalau sopirnya juga bilang tidak masalah, udah nurut aja. Nah akhirnya Hasan ini langsung ngasih kode ke teman-teman, naik. Nah pada waktu mereka mau naik juga ada masih beberapa orang ini yang naik, jadi bareng-bareng mereka. Nah setelahnya mereka ini semua naik ke pick up tersebut, berjalanlah pick up ini menuju ke Tumpang gitulah. Nah singkat cerita, sampailah mereka ini di Tumpang, di pasar Tumpang. Sesampainya di sana, mereka semua turun dari pick up. Nah ketika mereka semua turun dari pick up, pada waktu itu yang awal-awal ini kaget, ini si Donis. Lah Adi mana? Nah pada waktu itu si Hasan, Kristi, dan Mira ini pun ikut kaget. Mereka memandang ke sekeliling kan, kok Adi nggak ada? Nah pada waktu itu mereka ini bingung, benar-benar bingung. Adi tidak ada. Akhirnya ayo mencar, kita nyebar nyari si Adi, barangkali Adi di mana gitu loh. Barangkali Adi ada, dia cari warung, atau Adi masih duduk di mana gitu kan, karena kondisinya ini di pasar. Nah pada waktu itu dicari, mereka muter-muter sampai hampir setengah jam lebih, ini Adi tidak ketemu. Nah pada waktu itu Hasan pun bilang sama teman-temannya, udah gini aja lah, ini kebetulan ada jeep yang mau berangkat lagi, aku tak bayar lagi aja, aku harus ke Ranupani, aku pokoknya punya insting Adi ketinggalan di sana. Nah teman-teman ini kan kaget, mana mungkin, udah instingku ini, udahlah kalian nurut aja sama aku, ini aku tak bayar lagi, aku tak ikut jeep, aku ke sana. Nah akhirnya teman-teman ini pun setuju, disuruh nunggu di Tumpang di salah satu warung, dan kalau ada musola disuruh istirahat lah, kata si Hasan di situ. Nanti gampang kita kontak-kontakan. Hasan pun menuju ke arah penyewaan jeep, dan sebenarnya jeep ini udah penuh gitu loh untuk membawa beberapa pendaki yang mau naik, tapi karena crowded, karena ini urgent, setelah dijelaskan oleh Hasan ini kepada si pemilik jeep, ya sudah mas, tidak apa-apa ikut berangkat. Nah teman-teman pendaki pun udah mas, tidak apa-apa mas, berangkat bareng kami mas. Nah setelahnya Hasan ini pun berangkat pakai jeep lagi menuju ke atas. Padahal dari Tumpang ini kalau tidak salah ini 2 jaman gitu loh Dam. Dari Tumpang 2 jam, kalau tidak sejam setengah sampai Ranupani. Ini jauh loh, jauh banget. Nah Hasan ini benar-benar kembali ke Ranupani. Sesampainya di sana hari sudah sore, jadi benar-benar mulai masuk ke gelap gitu kan. Hasan ini nyari si Adi ini tidak ketemu, sampai tanya-tanya gitu kan. Nah setelahnya ada satu pendaki ini yang menghampiri Hasan, karena Hasan ini kelihatan panik, dia nyari seseorang. Ditanyalah, mas cari temennya ya? Iya mas, temanku pakai jaket merah mas. Oh ya berarti betul mas, itu satu pendaki itu sepertinya kok naik lagi mas. Kan kaget Jason, kok naik lagi mas? Itu soalnya nggak bawa sampahnya mas, turun. Kan kaget sih Jason, sepertinya Adi ini bawa sampahnya. Jadi ketemu sama satu ranger ketika turun ini, kayaknya disuruh ke atas gitu loh mas, ngambil sampahnya lagi. Nah kaget kan sih Jason ini. Bener mas, iya mas, beneran mas, udah mas saya nunggu aja, nanti juga turun lagi, karena kondisinya kalian pulang kan? Iya turun mas. Ya sudah, terima kasih mas infonya. Hasan pun menuju ke satu warung yang ada di sekitaran Ranupani untuk menunggu si Adi ini. Nah Hasan ini nunggu sejam, 2 jam, hampir 3 jam. Jadi udah malam, sekitaran jam setengah 9-an. Ini Hasan ini awalnya mau naik lagi gitu loh. Dia mau, aku harus naik nih, nyusulin Adi. Sepertinya ada yang tidak beres. Akan tetapi entah kenapa pada waktu itu Hasan ini merasa ada insting yang kuat gitu loh. Ini Adi ada yang tidak beres. Akhirnya Hasan ini mau naik. Nah ketika mau naik, ternyata si Adi ini turun gitu loh. Hasan ini melihat, itu Adi. Akhirnya dilari si Hasan menghampiri si Adi. Nah pada waktu Hasan ini sampai di Adi ini kondisinya nangis gitu. Nangis ini sesegukan gitu loh, kayak anak kecil. Kamu kenapa? Di kamu kenapa? Ditanya sama Hasan. Adi ini mbak diem aja, udah yang tenang, ayo. Diajaklah sama Hasan ke satu warung, dikasih air putih. Mau ngopi nggak? Kata si Hasan kan sama si Adi. Enggak, jawab si Adi. Oh ya sudah kalau gitu, kamu ini kenapa? Udah enggak apa-apa. Udahlah, kita langsung pulang aja, Loh, lah ini sampahmu? Iya, aku ini sampah disuruh ambil sampah ke atas. Udahlah ini dikasih aja ke ranger dulu, barangkali nanti jadi satu masalah lagi. Akhirnya diantarlah sama si Hasan ini, si Adi, untuk memberikan sampah kepada satu ranger itu. Diberikan ke situ, ke ranger, dan setelahnya Hasan pun mengajak Adi untuk langsung turun pada malam itu, nyari kendaraan. Pokoknya bisa tidak bisa mereka harus pulang. Nah, akhirnya mereka ini meminta bantuan kepada beberapa ranger yang ada di situ. Mas, barangkali bisa minta bantuan mas, kami mau turun malam ini juga, karena kondisinya teman-teman kami nunggu di Tumpang. Ini tadi temanku ini ketinggalan lah, kata si Hasan.
Nah, ternyata ada beberapa ranger ini yang mau melakukan seperti kondangan gitu di sekitaran Tumpang. Kondangan ini seperti apa ya, Jam? Menghadiri acara pernikahan, kondangan ini namanya. Akhirnya ikutlah mereka di mobil ranger yang ada baknya seperti mobil ini loh, pick up double cabin gitu loh, Tam. Yang agak gede, belakangnya ada baknya sedikit. Akhirnya mereka ikut itu setelah izin. Nah, berangkatlah mereka dari Ranupane menuju ke Tumpang. Sesampainya di Tumpang, si Hazen mengucapkan banyak terima kasih, dan setelahnya Hazen ini menghampiri teman-teman yang lain, si Donis, Kristi, dan si Mira ini, yang ternyata memang ada di satu musola. Nah, setelah mereka ini dihampiri, si Hazen ini pun bilang sama teman-teman lain, dan di situ teman-teman juga tanya sama Adi, "Lu lah, kamu ini kemana, Di? Kok tiba-tiba kok nggak ada di sini? Kok kamu kayaknya naik ke pick up kok? Jadi nggak naik ke pick up gitu loh." Udahlah, besok aja kalau udah sampai rumah semuanya tak ceritain lah. Udah, aku capek. Udah, aku pengen pulang, kata si Adi di situ. Ya sudah kalau gitu. Nah, Hazen menginstruksikan, udah kita istirahat di sini di musola, kita izin dengan warga yang ada di sini setempat. Besok kita baru pulang. Kita besok pagi baru ke stasiun lah. Kita cari tiket pagi-pagi, kita dapatnya jam berapa nanti, jam berapa aja, pokoknya kita ke stasiun besok. Kita harus istirahat daripada sakit, daripada drop. Teman-teman ini pun setuju. Nah, malamnya mereka tidur di musola, dan keesokan harinya mereka pun langsung menuju ke satu stasiun yang ada di Surabaya. Nah, setelahnya mereka berangkat dari stasiun itu menuju ke stasiun yang ada di kota Semarang. Singkat cerita, mereka sampai Semarang dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Keesokan harinya, ketika mereka ini sudah berada di kampus, mereka ini berkumpul berempat. Adi, Donis, Mira, dan Kristi ini berkumpul berempat. Mereka pun berjalan menuju ke arah sekretariat dari UKM Mapala. Mereka mau mengucapkan terima kasih kepada si Hazen pada waktu itu, karena mereka belum sempat mengucapkan banyak terima kasih lah, karena mereka kondisinya kemarin pulang kan capek. Nah, sampainya di sekretariat, si Mira ini mewakili teman-temannya mengucapkan banyak terima kasih sudah mengawal mereka, sudah menjaga mereka selama pendakian dengan benar-benar baik, dengan benar-benar tegas. Nah, di situ Hazen pun menjawab, ya sudah, sama-sama teman-teman semua. Jadi apa yang sudah dialami oleh Adi kemarin ini jadikan pelajaran lah. Nah, Di, kamu mau cerita nggak? Ini mumpung udah di rumah, tanya si Hazen. Kemarin kamu ini sebenarnya kenapa? Nah, akhirnya rencang-rencang diceritain lah di situ sama si Adi. Jadi ketika Adi ini mulai merasakan satu keanehan, ini ketika Adi ini terpil-terpil gitu loh, seperti bawa ketapel, ini terpilih lutung. Setelahnya Adi ini seperti merasa ada keanehan, tapi dia cuma diem. Jadi setelah mereka makan mie instan itu di jalur, dan Adi seperti memanah-manah lutung Jawa itu, Adi ini jalan, setelahnya ada seperti yang jegal kakinya gitu, tapi tidak sampai membuat Adi ini jatuh. Nah, pada waktu itu Adi ini cuma diem dan sudah merasakan keanehan. Nah, Adi ini jujur di situ. Aku emang jujur aja, Sen, kemarin bawa ketapel yo. Pikirku ini mau manah-manah di situ. Nanti barangkali dapat bajing atau apa kan enak. Bayanganku bisa dibakar lah di Ranukumbolo untuk kita makan gitu. Loh, kamu ini gimana? Tanya Hazen. Nah, terus gimana lagi? Dijelaskan lagi sama Adi. Ya, setelah itu aku pokoknya udah merasa aneh. Nah, kamu inget gak? Kalian inget gak ketika kita nginep di Ranukumbolo? Aku ini pagi-paginya seperti menggigil. Iya, kenapa? Malamnya ini kenapa aku bisa sampai keluar tenda gitulah, tidur di luar. Jadi aku ini awalnya seperti ada yang nyuruh aku keluar dari dalam tenda. Jadi yang nyuruh aku keluar ini ada sosok perempuan. Ini cantik, rambutnya disanggul, menggunakan kebaya warna merah gitu loh. Jadi seperti melambai-lambai awalnya. Jadi tenda ini seperti kebuka dan aku ini dilambai-lambai, sini seperti itu. Aku ini keluar mengikuti sosok itu, dan ternyata sosok wanita ini di belakang sudah ada seperti pengawal gitu loh. Jadi ada dua pengawal yang benar-benar besar, seperti pakaian zaman-zaman masa lampau, kerajaan-kerajaan dulu. Nah, pada waktu itu perempuan ini bilang, "Melok aku yuk, melok aku, ikut aku." Aku ini seperti kesirep gitu loh. Aku yuslah, aku ikut aja. Jadi seperti antara sadar dan tidak sadar aku ini. Nah, akhirnya aku ini ikut sama sosok perempuan itu, dan pada waktu itu ternyata aku ini sudah seperti berada di satu lokasi, di mana lokasinya ini seperti istana, jadi benar-benar indah. Nah, pada waktu itu
aku ini berjalan dan tiba-tiba perempuan ini seperti meninggalkan aku dan menghilang. Nah, pengawalnya ini tiba-tiba seperti di situ mukul-mukulin aku gitu loh. Aku ini dipukul-pukulin. Jadi perutku ini terus dipukul-pukulin oleh dua pengawal itu. Kurang ajar sambil bilang seperti itu. Kurang ajar nangannya. Kurang ajar, arep kerusak kowe. Arep ngerusak habitat ini dipukulin terus aku itu. Nah, sampai aku ini kesakitan gitu loh. Kesakitan terus benar-benar aku udah nggak rasain apa-apa. Terus ditemukan kalian ini pagi-pagi menggigil gitu loh. Karena aku ini kesakitan sebenarnya perutnya. Seperti dipukulin gitu loh. Perut aku. Beberapa kali lah pokoknya aku dipukulin. Jadi teman-teman ini menyimak dengan seksama. Mira ini tanya sama si Adi, ini bener lah, aku bohong sama kalian, tapi aku nggak berani bilang lah, aku takut di situ. Jadi aku bener-bener pendakian ini tertekan kemarin. Nah terus waktu aku ini di sana jalan ini agak tak seret kakiku itu dari Jambangan apa ya kalau udah salah. Iya betul dari Jambangan kata si Esen. Kenapa? Jadi seperti ada yang nyeret-nyeret kakiku gitu loh. Ini jadi berat sekali kakiku sampai kita di Kalimati bener-bener aku ini seperti ada yang gendoli terus, seperti ada yang narik kakiku. Nah pada waktu itu Hasan senyum karena Hasan ini seperti menyimpan sesuatu, disenggol sama Mira. Kamu tahu lah aku. Kalian ingat aku lari ngejar bapak-bapak yang pakai putih-putih seperti pemangku adat. Oh iya, itu di situ aku seperti ada yang ngenjel. Aku menghampiri bapak-bapak itu. Aku tanya, Pak sebenarnya temanku kenapa? Kok bapak bisa mau memprediksi temanku nanti kakinya diseret itu? Dan bapak ini bilang, itu temanmu kan udah kurang ajar itu. Jadi di sini digangguin itu. Dari kemarin ini udah mulai digangguin dan nanti diseret kakinya karena berat. Nanti ada yang ngikut dia, ada yang gendoli. Itu anak gendruwo. Nah pada waktu itu Hasan ini kaget dan bapak ini bilang, udah kamu pokoknya jangan bilang ya. Kalau kamu sampai bilang bisa jadi kamu nanti yang celaka. Nah Hasan ini kan agak takut karena yang bilang bapak-bapak ini seperti pemangku adat. Nah Hasan ini pun gangge aja, nggih pak, siap. Nah akhirnya teman-teman ini kaget, terutama si Adi ini. Pantas aja berat banget bener anak gendruwo. Terus udah hilang, ya sudah lah itu udah lepas sendiri. Bapak itu kan juga udah bilang itu bener-bener anak gendruwo. Iya bapak itu bilang, tapi aku juga nggak lihat lah. Karena ya aku percaya aja karena bapak-bapak ini kan seperti warga lokal pribumi sana, jadi dari suku Tengger mungkin. Nah setelahnya sesampainya di Kalimati, satu kali lagi si Adi ini seperti ditemukan pagi harinya ini di luar tenda. Jadi ketika Adi ini seperti mengigau, ternyata Adi ini baru mengucapkan hal yang sebenarnya di situ. Jadi waktu aku ngigo itu teman-teman, kalian ingat? Iya kenapa sih kamu kok ngigo? Kamu mimpi buruk apa? Gak tahu pokoknya di mimpi burukku ini, aku ini seperti dicambukin ini seperti oleh orang-orang yang menggunakan pakaian kayak bapak-bapak tadi, pemangku adat gitu. Tapi wajahnya ini aneh-aneh semua. Wajahnya ini seperti wajahnya tidak normal gitu lah, menyeramkan. Aku ini dicambuki sambil terus dibilangin gitu, kurang ajar, niatmu elek, kurang ajar ini, niatmu elek. Terus seperti itu. Sampai aku ini beberapa kali kayak gitu, terus aku ini bangun gitu kan, tidur lagi, kejadian itu terulang lagi. Nah pada waktu itu Hasan dan teman-teman ini mengangguk-angguk mendengarkan ceritanya dari Adi. Oh jadi memang apa yang tak rasain, firasatku ini benar berarti. Loh ada apa tanya si Mira. Jadi Adi ini agak tidak bagus ini. Kamu jujur aja di sama aku. Kamu sombral nggak? Kamu bilang sesuatu nggak dalam pendakian kita kemarin? Iya sih, kemarin setelah kamu seperti nasihatin aku ketika aku ini manah-manah itu pakai terpilan, kamu kan agak bentak aku itu. Nah pada waktu itu aku memang batin, ini jujur aja aku batin, hantu-hantu apalah, satwa-satwa apalah, pokoknya di gunung ini tidak ada apa-apa. Di gunung ini seperti ya layaknya kehidupan umumnya lah, seperti di kota kayak gitulah. Aku juga batin barangkali ada yang sini berani lah, siapa hantu siapa atau hewan apa sini tak hadepin aku. Jadi sempat seperti itu si Adi ini dalam hatinya, jujur kepada teman-temannya. Nah ya kan, aku ini firasatku ini mengatakan hal seperti itu. Kamu ini ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Ternyata kamu juga batin seperti itu. Selain dari kamu seperti interpel itu kan, seperti kamu ini menyombongkan diri. Nah
setelahnya Hasan ini pun bilang sama teman-teman, jadi gini teman-teman, kalau kita naik ke gunung, kita ini benar-benar harus menghargai tempat tersebut. Karena apalagi Gunung Semeru, seperti yang kita tahu, Gunung Semeru ini kan gunung yang masih disakralkan, gunung yang masih dianggap tempat suci oleh penduduk setempat, oleh suku Tengger ini. Jadi kita ini di sana ini tamu, kita haruslah menghormati, minimal kita menghargai budaya mereka, minimal kita menghargai tempat mereka yang mereka sakralkan. Nah, pada waktu itu si Adi ini sekali lagi mengucap, aku juga kencing kok, San. Kencing di mana? Aku kencing di Ranukumbolo. Oh, pantas saja. Jadi ini teman-teman, dilanjutkan oleh Hasan, ditambahi si Adi ini, kamu kok kencing di sana, di Ranukumbolo. Ini oleh masyarakat setempat ini akhirnya masih disucikan itulah. Ya, percaya atau tidak percaya, berlepas dari itu, minimal kalian ini jangan mengotori air tersebut, danau itu. Karena danau itu kan untuk sumber penghidupan, untuk dialiri ke bawah gunung, dan itu juga diambil oleh para pendaki gitu loh untuk masak. Loh, kamu kok kencing di situ? Maka dari itu ada yang ngajak kamu ini dicambui, dibilang kurang ajar. Ini untuk pelajaran lah kalian semua. Setidaknya kita menghargai adat budaya lokal setempat, apalagi ini Gunung Semeru yang masih disakralkan. Lalu mitosnya juga berkembangan di situ, puncaknya para dewa, puncak abadi untuk para dewa. Percaya tidak percaya ya minimal kita harus menghargai lah kepercayaan dari penduduk setempat yang ada di lereng gunung itu. Nah teman-teman, ini jadi memanggut-manggut dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ditanyalah di situ Adi sama si Hasan, dibecandain, kapok ndak di naik gunung? Kapok lah, aku ndak mau naik gunung lagi. Nah mereka ini semua ketawa di situ. Nah singkat cerita, berjalannya hari ke hari, waktu ke waktu, tahun ke tahun, luluslah mereka dari kampus. Jadi ketika setelah naik gunung itu, Hasan pun tidak begitu lama memutuskan untuk nembak si Mira. Jadi mereka ini berpacaran, mereka berpacaran sehat, layaknya orang berpacaran seperti biasa, sampai berjalan, mereka ini lulus, mereka diwisuda. Nah setelah lulus ini, Hasan masih sama si Mira, sampai pada akhirnya dilamarlah oleh Hasan, mereka berdua bekerja. Nah setelahnya mereka menikah, dan kondisinya sampai tahun 2024 sekarang, Mira dan Hasan ini sudah memiliki 2 orang anak, dimana anaknya ini perempuan semua, dan mereka berdua ini hidup bahagia. Menurut penuturan Mira ini kepada kami, benar-benar hidup bahagia. Mereka membina rumah tangga dan mulai mengedukasi anak-anak mereka untuk mencintai gunung. Nah kondisinya ketika mereka berpacaran itu seringkali setelahnya naik gunung, dan ketika mereka nikah pun punya anak, mereka masih aktif dalam dunia pendakian sampai hari ini, sampai tahun 2024, sampai cerita ini dituturkan kepada kami. Jadi benar-benar kisah yang luar biasa yang dituturkan oleh Mbak Mira ini kepada kami. Semoga dari kisah beliau, kisahnya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jadi benar-benar ketika kita naik gunung, semuanya harus dipersiapkan secara fisik maupun perlengkapan mental, dan ketika kita berada di gunung kita harus menghargai tempat tersebut. Jadi jangan sembarangan lah, karena ini di tempat asing, minimal kita menghargai dimanapun, tidak hanya di gunung. Baik, kira-kira seperti itu pesan yang bisa kami tangkap, dan semoga sekali lagi kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam membawakan cerita, dan saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.